Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Dia Puspita Sunaya dengan NIM C1B019079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cara penghitung pajak, norma penghitungan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perpajakan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun 2021. Kita masuk aja langsung ke bagian yang pertama, yaitu cara menghitung pajak. Yang pertama, pajak penghasilan wajib pajak badan, sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, sama dengan dalam kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH, tutup kurung, dikali tarif pasal 17. 2. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH dikurang PTKP dikali tarif pajak 17. Pengertian norma penghitungan. Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal A, tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau B, pembukuan atau pencatatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Adapun norma penghitungan khusus. Norma penghitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma penghitungan khusus, penjelasan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 15, A. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, B. Perusahaan asuransi luar negeri, C. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, D. Perusahaan dagang asing, E. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun, guna, serah, atau build, operate, and transfer. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini saya ambil 1. Gunawan pada tahun 2016 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp241.850.600. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah, cara menghitungnya ialah penghasilan kena pajak, ini dalam kurung dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Rp241.851.600. Lalu pajak penghasilan yang harus dibayar 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000 dan 15% dikali Rp191.850.000 sama dengan Rp28.777.500. Maka jumlahnya Rp31.277.500. Lalu yang kedua, ada contoh yaitu Dubelmar merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di kota Surabaya. Selama masa tahun pajak 2018, Dubelmar memiliki penghasilan bruto sebesar Rp750 juta. Bila Dubelmar menggunakan penghitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPH pasal 21 terutangnya bila status Dubelmar adalah belum kawin tanpa tanggungan. Berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per Strip 17/PJ/2015 per 17/2015 untuk pekerjaan praktik dokter umum. Oleh karena tempat praktik Dubelmar adalah di kota Surabaya, yaitu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun penghitungan penghasilan neto dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto sama dengan 50% dikali Rp750 juta, yaitu Rp375 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya Rp54 juta. Penghasilan kena pajaknya
321 juta rupiah. PPh 21 terutang, 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah, 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah, 25% dikali 71 juta rupiah sama dengan 17.750.000 rupiah. Maka dari itu, total PPh 21 terutang 2018-nya sebesar 50.250.000 rupiah. Usai sudah penjelasan dari saya tadi, saya harap informasi tadi dapat berguna. Saya Niputu Dea Puspita Sunaya, saya undur diri, terima kasih.